Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang supaya renyah dan kokoh tahan lama. Ini salah satu ide jualan Dapur Bunda Siska yang sangat laris manis. Dan bagi teman-teman yang bingung mau usaha apa dan uang itu nipis, ini cocok sekali bunda-bunda. Ada teman-teman yang tanya, Bun, masak kacang telur itu bisa matang sempurna, membutuhkan waktu berapa menit sih? Nah, kalau kalian penasaran, silahkan simak videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip. Soalnya nanti kalau di skip, kalian pasti gagal paham. Ini saya sudah menyiapkan kacang tanah 1 kilo. Usahakan kacangnya yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan kacang yang kecil-kecil supaya nanti hasil kacangnya itu bagus ya. Kemudian ini tepung terigu saya gunakan, biasanya setiap 1 kilo kacang saya gunakan sekitar 600 atau 500 gram. Ini gula pasirnya saya menggunakan 260 gram, sudah saya blender supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Lalu ini saya tambahkan 1 wadah vanili bubuk supaya nanti kacang itu wangi ya teman-teman. Tapi bagi bunda-bunda yang gak suka wangi boleh di skip ya vanilinya. Aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur merata. Setelah itu kita masukkan margarinnya, ini 2 sendok teh. Ini yang bikin kacang kita itu renyah ya teman-teman, tapi jangan kebanyakan ya, kalau kebanyakan bisa retak kulitnya. Kemudian ini telur ayam saya menggunakan 2, tapi yang besar ya, tapi kalau kecil gunakan 3. Kemudian saya aduk dulu menggunakan sendok sampai semua itu tercampur merata, karena kalau langsung menggunakan whisker itu terkadang susah teman-teman, soalnya pinggir-pinggir itu terkadang nyelip gitu ya teman-teman, jadi saya harus menggunakan sendok dulu. Nah, setelah tercampur merata, saya akan menggantikan ini whisker ya. Saya kocok sampai semua itu benar-benar tercampur merata dan margarinnya itu tidak bergerindil. Karena kalau bergerindil nanti margarinnya itu pas bagian margarin kulitnya itu mengelupas ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata dan enggak bergerindil. Kemudian saya ganti dengan centong supaya nanti mudah untuk mengambilnya ya. Dan sebelum kita gunakan harus kita aduk dulu. Nah, seperti ini teksturnya. Kemudian kacang kita taruh di baskom, ini setengah kilo dulu ya teman-teman. Kita masukkan adonan kacang 1 centong, kita aduk dulu sampai tercampur merata. Lalu ini ditampa, kita masukkan secukupnya tepung terigu ya. Bagi benda-benda yang nggak punya tampa, boleh juga menggunakan baskom. Secara digoyang-goyang begitu ya teman-teman, atau diaduk menggunakan centong itu juga bisa, yang nggak harus menggunakan tampah. Nah, sekarang kita interi ya setelah seperti ini. Bagi bunda-bunda yang nggak bisa ngenteri jangan khawatir ya, boleh juga diaduk-aduk menggunakan spatula teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya. Bagi bunda-bunda yang nggak bisa ngenteri, kita aduk seperti ini ya. Nanti kalau ada yang nempel kita harus pisah-pisahkan, tapi jangan khawatir kalau adonan yang pertama itu biasanya jarang yang menempel ya teman-teman. Biasanya adonan yang ketiga, yang kedua itu kadang ada yang menempel ya. Kita antri lagi, kemudian kita ayak. Ini nanti tepung terigunya kita lakukan sampai 3 kali, dan adonan telurnya juga 3 kali ya teman-teman, supaya nanti hasil kacangnya itu mulus. Nah, setelah kita ayak seperti ini, kemudian kita taruh baskom lagi, lalu kita taruh adonan telur lagi sampai seterusnya, lakukan 3 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan ini 1 centong lagi ya teman-teman, seperti tadi ya. Kemudian kita aduk lagi sampai semua tercampur merata. Setelah itu kita lumuri lagi, kita enteri lagi dengan tepung terigu, dan seterusnya sampai 3 kali ya teman-teman. Nah, ini sudah 3 kalinya. Ketiga kalinya teman-teman kita ayak. Ini sudah saya pisah-pisahkan ya teman-teman. Biasanya adonan yang ketiga itu ada yang menempel, ini sudah saya pisah-pisahkan. Sekarang kita tinggal mengayak teman-teman. Ini tepung terigunya itu juga sedikit banget ya.
kita ayak sampai selesai ya teman-teman. Ini saya gunakan ayakan ini bekas berkat ya teman-teman, tapi kalau kalian nggak punya pokoknya seadanya yang di dapur ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Hasilnya sangat bagus sekali, mulus, walaupun belum digoreng ya teman-teman. Ini kalian wajib mencobanya, nanti dijamin ini enggak retak dan tidak mengelupas kulitnya. Sekarang saat kita menggorengnya, siapkan minyak, nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar renyah, kokoh tahan lama, karena matangnya itu luar dan dalam teman-teman. Jangan sekali-kali menggunakan api besar ya, soalnya nanti dalamnya itu belum matang, jawabannya harus gosong. Nah, sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini nanti 1 kilo saya goreng 4 kali teman-teman, atau lihat-lihat dulu minyaknya sampean ya, seberapa minyaknya begitu. Nah, sekarang sudah kecoklatan seperti ini teman-teman, kita harus sering mengaduknya. Ini dari awal menggoreng sampai matang itu biasanya saya menggunakan waktu 15 menit. Nah, cukup lama ya teman-teman, karena kalau kita menggoreng kacang itu harus telaten intinya ya. Kalau nggak telaten nanti waktunya itu pendek, kacangnya itu sudah matang luarnya tapi dalamnya belum matang. Jadi trik menggoreng kacang itu supaya hasilnya sempurna membutuhkan waktu 15 menit ya teman-teman. Nah, sekarang kita tiriskan yang benar-benar tiris dan tidak berminyak seperti ini supaya nanti kacangnya nggak mudah melempem. Nah, sekarang kita goreng sampai selesai ya teman-teman. Nanti setelah dingin kita packing sesuai pesanan ya. Kita makingnya itu harus benar-benar kacangnya sudah dingin, soalnya nanti kalau masih hangat-hangat itu nanti kacangnya itu mudah melempem teman-teman. Jadi kita harus menunggu kacangnya itu benar-benar dingin. Nah, ini sudah dingin dan tidak berminyak teman-teman. Ini sudah bisa di packing sesuai pesanan ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya mau taruh di toples ini buat lebaran nanti ya teman-teman. Ini 1 toples penuh dan nanti sisanya saya jual 1000-an dan 2000-an. Nah, ini sisanya ya teman-teman. Sisanya 2 toples tadi menjadi ini yang 2000-an ini menjadi 26 bungkus. Ini bobotnya beratnya 27 gram sampai 30 gram 2000-an, dan ini yang 1000-an menjadi 30 bungkus. Ini beratnya sekitar 14 sampai 15 gram. Nah, sudah jelaskan teman-teman berapa lama kita masak kacang itu yang sempurna ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.